Baik, selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah pajak penghasilan. Hari ini kita masuk pertemuan yang keenam. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas sekilas tentang rekonsiliasi fiskal. Ya, Pak, rekonsiliasi fiskal itu apa sih, Pak? Rekonsiliasi fiskal ini di mana kita sudah memiliki laporan keuangan, ya. Dalam hal ini laporan keuangannya berupa laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu yang nantinya kita tuangkan ke dalam bentuk rekonsiliasi fiskal. Laporan laba rugi itu tentu dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan. Yaitu yang pertama harus kita pahami terlebih dahulu bahwa laporan laba rugi ini berdasarkan standar akuntansi keuangan yang notabene kita berkiblat daripada apa International Financial Reporting Standard. Ya, untuk menjadikan sebuah laporan keuangan dalam bentuk laporan laba rugi. Setelah itu, untuk menjadikan sebuah rekonsiliasi fiskal, tentunya kita harus menemukan perbedaan yang ada di dalam laporan laba rugi tersebut. Apa aja sih, Pak, laporannya? Bila kita lihat perbedaan yang akan kita temukan, satu namanya perbedaan tetap, dan yang kedua adalah perbedaan waktu. Ya, ada beda tetap dan beda waktu. Sehingga dari sanalah kita akan tuangkan ke dalam rekonsiliasi fiskal. Ya, jadi ada kalanya di dalam laporan keuangan itu tidak semua bisa kita akui ya. Tidak semua nantinya bisa kita akui di dalam laporan keuangan, di dalam laporan pajak atau rekonsiliasi fiskal. Bisa jadi biayanya di accounting atau menurut standar akuntansi, menurut standar akuntansi keuangan, itu bisa diakui. Tapi belum tentu nanti pada saat dibawa ke pajak itu bisa diakui. Ya, pasti akan ada perbedaan di sana. Contohnya kayak gimana, Pak? Misalnya kayak di menurut standar akuntansi keuangan, yang namanya biaya entertain, selama entertainnya dilakukan oleh direksi, bisa dianggap sebagai biaya. Tetapi apabila kita bawa ke dalam rekonsiliasi fiskal, belum tentu bisa. Ya, tentunya nggak bisa karena kenapa, Pak? Karena biaya entertain itu harus memiliki daftar nominatif. Siapa yang hadir pada saat entertain tersebut, siapa aja sih, di mana, di hotel atau di restoran mana, kemudian eh, apa yang dibahas, berapa lama, ya, membahas hasilnya tentang apa, berapa nominalnya. Nah, itu harus dituangkan ke dalam daftar nominatif. Apabila tidak ada daftar nominatif, maka tidak bisa kita anggap kita tidak bisa mengakui biaya-biaya tersebut. Ya, atau misalnya ada biaya seragam. Biaya seragam ini biasanya diberikan kepada beberapa karyawan saja. Contohnya ada security atau misalnya buruh dan lain sebagainya. Tapi kalau ternyata seragam itu hanya diberikan kepada kalangan tertentu, katakanlah kepada tingkatan manajer saja, manajer dan direksi. Nah, berarti kan biaya seragam ini ibaratnya sebuah kenikmatan atau natura yang tidak dinikmati oleh sebagian besar karyawan kan, hanya dinikmati oleh beberapa karyawan saja. Maka dari itu, kita tidak bisa akui itu di dalam rekonsiliasi fiskal. Kita pasti harus keluarkan dalam beda tetap atau beda waktu. Itu yang suka jadi masalah. Ada kalanya di akunting boleh, tapi menurut pajak nggak boleh. Bisa jadi kedua belah pihak itu sama-sama dianggap tidak memenuhi persyaratan ya. Jadi salah satunya bisa, satunya nggak bisa. Ya. Ada kalanya biaya makan misalnya. Biaya cateringnya hanya diberikan kepada direksi aja, Pak. Tapi seluruh karyawan yang lain nggak dapat catering. Nah, ini juga nggak boleh ya. Karena biaya catering itu harusnya bisa diakui atau diberikan kepada seluruh karyawan. Tidak pandang bulu. Biaya-biaya itu harus dirasakan oleh siapa?
Ya oleh setiap pihak, atau dalam artian semua karyawan yang ada di sana pun harus merasakan, ya. Semua karyawan harus merasakan atau dia bisa merasakan kenikmatan atau natura yang diberikan oleh perusahaan. Ya, itu gambaran secara detailnya demikian. Nah, pertama kita masuk ke sini dulu ya untuk melihat ya bagaimana sih outline atau kerangka berpikir di dalam rekonsiliasi fiskal. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah bagan perusahaan ya, bagan pajak perusahaan, di mana pajak itu banyak terjadi. Kalau satu saya pernah menyebutkan PPh pasal 21, itu berkaitan dengan pajak atas penghasilan yang diterima oleh karyawan. PPh pasal 23, itu ada di PMK 141 2015 dan PMK 244 tahun 2008. Itu merupakan belanja jasa, bisa dikreditkan. Ada lagi PPh pasal 4 ayat 2 final. 4 ayat 2 final ini tidak bisa dikreditkan. Ya, lalu ada PPh 25 angsuran pajak, lalu ada PPh pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri dan luar negeri, PPh 29 untuk badan, ya SPT tahunan pajak badan, dan seterusnya ya. Kita pertama melihat bahwa bagan pajak perusahaan itu melibatkan banyak pihak ya tentunya ya. Nah, dalam bagan pajak perusahaan itu tentunya pertama kita akan lihat seperti apa sih Pak perhitungan pajak perusahaan. Pertama ada penghasilan, ya penghasilan ini kita total. Penghasilannya apa nih Pak? Penghasilan yang berhubungan dengan operasi perusahaan tentunya. Penghasilan yang nggak ada hubungannya dengan operasi perusahaan nggak bisa dimasukkan di sini ya. Jadi penghasilan yang ada kaitannya dengan operasi perusahaan. Lalu beban yang dapat dikurangkan. Tadi ya beban ini juga harus beban yang diakui menurut pajak, deductible expenses namanya. Jadi beban-beban yang tidak bisa diakui menurut pajak itu tidak bisa kita akui. Ya, jadinya beban-beban tersebut tidak bisa kita akui. Selanjutnya adalah selama biaya seperti yang tadi saya bilang ya, biaya entertain ada daftar nominatif silahkan dimasukkan. Kemudian ada biaya-biaya yang mana memang menyangkut atau dia diberikan kepada seluruh karyawan. Nah, itu juga bisa dikurangkan. Atau biaya ini harus ada kaitannya dengan operasional perusahaan. Kalau nggak ada kaitannya dengan operasional perusahaan, ya nggak bisa diakui sebagai biaya dong. Ya. Nah, dari sana penghasilan dikurangi dengan beban yang dapat dikurangkan, dapat penghasilan kena pajak. Lalu dari sana dikalikan dengan tarif pajak. Tarif pajaknya berapa, Pak? Ya, kemarin 25%. Sekarang tarif pajaknya turun ya, jadi 20% di tahun ini. Selanjutnya adalah nanti turun lagi di tahun 2022, ya dari 25 menjadi 22 dan 22 menjadi 20%. Ya, tentu teman-teman bisa melihat ketika dikalikan dengan tarif pajak, maka tarif pajaknya itu tentu disesuaikan dengan tarif PPh badan yang berlaku. Lalu pajak terutang setahun fiskal. Ya, pajak terutangnya berarti berapa? Kemudian kita masukkan kredit pajak. Kredit pajaknya apa, Pak? Kredit pajaknya adalah satu, ada kredit pajaknya satu itu menyangkut yang tadi saya sudah bilang ada PPh pasal 23 belanja jasa. Lalu ada PPh pasal 22 impor. Impor barang atau transaksi dengan bendaharawan pemerintah tentunya akan boleh dikreditkan ya. Jadi mengurangi besarnya pajak tahunan badan, yaitu kredit pajak. Lalu dipotong pihak lain PPh pasal 22, 23,
Ada lagi pajak luar negeri PPh pasal 24, itu namanya kredit pajak luar negeri ya, PPh pasal 24. Lalu tambahannya lagi adalah angsuran pajak PPh pasal 25, dan kita peroleh angkanya apa? Pajak kurang atau lebih bayar ya. Itu penghitungan pajak perusahaan yang teman-teman hendaknya harus dikuasai ya. Karena kalau misalnya ya dalam pajak perusahaan itu biasanya dia tidak boleh lebih bayar. Kenapa Pak nggak boleh lebih bayar? Karena begitu kita lebih bayar, langsung memicu yang namanya pemeriksaan pajak. Ya. Yang namanya kita udah lebih bayar, udah pasti lebih bayar itu udah pasti langsung diperiksa pajak. Ya, pajak kurang atau lebih bayar, besarnya adalah jangan sampai kita lebih bayar, karena begitu kita lebih bayar, kita langsung tidak boleh lagi, eh, kita langsung diperiksa. Pas keluar, kita langsung diperiksa pajak oleh Fiskus seperti itu. Ya akan terjadi demikian. Nah, teman-teman bisa lihat di sana ya, dalam pajak perusahaan dipotong PPh pasal 23. Kemudian atas penghasilan jasa. Ya, pajak kurang atau lebih bayarnya ini tadi saya sudah sampaikan, lalu dipotong PPh pasal 23 atas penghasilan jasa, lalu memotong PPh 21 atas gaji ya. Memotong PPh pasal 21 berarti penghasilan yang dipotong atas gaji karyawan. Sejauh penghasilannya diterima di atas PTKP. Kalau penghasilan di bawah PTKP, apa yang mau dipotong? Ya, jadi penghasilannya itu harus di atas PTKP baru bisa dipotong. Lalu ada lagi yang namanya PPN atas penyerahan barang atau jasa. Ya, yang namanya perusahaan berarti dia sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak satu. Karena dia sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dia harus menerbitkan yang namanya e-faktur. Ya, dia harus menerbitkan e-faktur, dan e-fakturnya tersebut itu eh, tidak perlu lagi ditandatangani, tidak perlu lagi ditandatangani atau tidak perlu lagi distempel perusahaan karena sudah mendapatkan tanda tangan di awal pada saat mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak. Ya, seperti itu. Kemudian ada PBB, Bea Meterai, BPHTB, dan pajak daerah. Ya, pajak bumi dan bangunan, Bea Meterai, lalu ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ya, seperti itu. Ya, Om. Halo? Oh, oh. Iya, minta kodenya aja. Ntar kan dia minta email. Ntar emailnya eh, Om kasih aja nanti biar ini perlu nomor EVIN-nya itu. Iya, ya Om. Iya, iya betul. Om kalau misal dia tanya email, emailnya pakai email Benny aja ya, yang benyamin.echostar@gmail.com. Oke, baik Om. Iya, iya. Kalau pakai email itu aja ya Om. Ya, ya Om. Nah, kemudian ya menyangkut PPN, PPN atas penyerahan barang dan jasa tadi sudah ya, bahwa pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka dari itu dia harus menerbitkan yang namanya e-faktur.
Lalu ada PBB, bea meterai, BPHTB, pajak daerah. Ini apalagi nih Pak? Ini adalah bentuk pajak yang tidak bisa dikreditkan. Tambah lagi pajak tersebut memang biasanya masuk ke kantong pemerintahan daerah. Ya, kenapa Pak masuk di kantong pemerintahan daerah? Karena ini bukan masuk ke kantong pemerintahan pusat. Namanya juga pajak bumi dan bangunan, bea meterai. Bea meterai sekarang cuma ada satu ya, yang 10.000 ya. Kita udah nggak pakai lagi bea meterai yang tarif 6.000 dan 3.000 rupiah. Kenapa Pak? Sejak kapan? Per tahun 2021. Per tahun 2021, bea meterai itu sudah tidak lagi digunakan. Jadinya pakai yang keberapa Pak? Pakainya adalah yang tarif 10.000 rupiah. Ya, kemarin saya sudah menjelaskan, kemarin nggak tahu apa di kelas ini atau bukan, untuk bea meterai pemberlakuan 10.000 itu untuk transaksi di atas 5 juta rupiah. Setiap transaksi di atas 5 juta rupiah, maka ditempel meterai 10.000. Ini mulai kapan sih Pak berlaku? Per 1 Januari 2021. Ya, kan kalau dulunya kan sebelum diberlakukan tarif bea meterai 10.000 kita pakai yang 6.000 ya. 6.000 itu ditempel transaksi di atas 1 juta sampai dengan 1 juta sampai dengan 5 juta. Itu tempel 6.000. Kalau transaksi dari 250.000 sampai dengan 1 juta ditempel meterai 3.000. Transaksi sampai 250.000 itu tidak dikenakan bea meterai. Ya, kalau teman-teman lihat, akhirnya sekarang per 1 Januari 2001 udah ada perubahan. Ya, perubahannya yakni tarif yang digunakan untuk bea meterainya adalah sebesar 10.000 rupiah. Ya, kita jangan sampai terbalik. Nah, kemudian kita lanjut. Hakikat daripada rekonsiliasi, pelaksanaan pembukuan berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan berbeda dari ketentuan perpajakan. Ya, yang tadi saya bilang, menurut akuntansi sih oke-oke aja, tapi apakah menurut pajak diterima? Kan belum tentu. Dari akuntansi sih oke Pak, tapi kalau begitu dibawa ke pajak masih banyak yang bentrok, makanya kita harus sesuaikan. Kita nggak bisa nyamain semua satu paket sama semua, nggak bisa. Kemudian yang berikut adalah perbedaan itu timbul terkait pengakuan pendapatan dan beban di laporan laba rugi atau konsep atau perbedaan konsep penghasilan. Ya, kok bisa Pak? Karena ada kalanya pendapatan bisa diakui di akunting, tapi belum tentu ketika kita bawa ke pajak dianggap sebagai pendapatan. Itu pertama. Atau ada kalanya beban bisa diakui menurut akuntansi, tapi begitu kita bawa pajak, nggak bisa beban ini. Ya, lalu saat mana kita menggunakan metode penyusutan atau metode persediaan, ada kalanya metode persediaan dan penyusutan ini juga tidak tepat, tidak tepat bila digunakan ya di dalam pajak. Karena kalau di pajak hanya diperkenankan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pakai metode lain boleh nggak Pak? Nggak boleh ya. Nggak boleh sembarangan kita pakai metode penyusutan atau pakai metode persediaan. Harus hati-hati. Nah, penyesuaian itu diperlukan untuk menghitung penghasilan kena pajak dari laba akuntansi yang telah dilaporkan perusahaan. Pak, saya mau tanya, Pak, penyesuaiannya itu nanti dengan cara apa ya? Tadi, dengan beda tetap dan beda waktu. Kalau tidak ada beda tetap dan beda waktu, tentunya kalau misalnya dia selisihnya itu pasti ketemu dari beda tetap dan beda waktu. Kita lakukan adjustment di sana untuk mendapatkan besarnya rekonsiliasi fiskal. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana Pak teknik rekonsiliasi? Ya, pertama teman-teman, pada saat melakukan teknik rekonsiliasi dilakukan dengan membuat laporan laba rugi fiskal dari laporan laba rugi akuntansi. Pertama udah ada ya laporan laba rugi akuntansi. Setelah itu kita bawa ke dalam laporan laba rugi fiskal. Nah, laporan laba rugi akuntansi ini disesuaikan dengan koreksinya
untuk mendapatkan nilai pendapatan atau beban menurut fiskal. Ya, cara ini tepat untuk tujuan pajak. Ya, cara ini memang tepat sekali untuk tujuan pajak. Lalu koreksi dilakukan dengan menambahkan atau mengurangkan nilai koreksi dari laba sebelum pajak. Ya, koreksi itu nanti dilakukan dengan menambahkan atau mengurangkan nilai koreksi dari laba sebelum pajak. Bisa jadi bertambah, Pak. Bisa. Bisa jadi berkurang juga. Oh, tentu bisa ya. Dan teknik koreksi ini disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, di dunia praktek, teknik rekonsiliasi yang lebih banyak digunakan untuk tujuan pengisian SPT, namun penyajian dalam catatan atas laporan keuangan menggunakan teknik koreksi positif atau negatif atas laba sebelum pajak. Ya, kemudian trade-off akuntansi pajak, di sini teman-teman lihat, dari sisi akuntansi bersifat menguntungkan, sebab akan menarik minat memegang saham potensial. Perusahaan pun terbuka dengan memprioritaskan kepentingan ini. Ya, sepakat ya, memang kalau dari sisi akuntansi kita maunya labanya tinggi dong. Emang ada perusahaan yang maunya, Pak, saya maunya labanya kecil aja. Kalau dari sisi akuntansi ya mana mau. Dia tujuannya usaha kan biar dapat laba setinggi-tingginya. Tapi apakah dengan laba yang tinggi itu dari sisi accounting memang kita menerima, tapi kalau labanya tinggi dari sisi pajak, oh enggak, no way, ya enggak. Kita pasti berusaha supaya dari sisi pajak laba nggak usah tinggi-tinggi. Ya, di sisi perpajakan bersifat tidak menguntungkan, sebab meningkatkan beban pajak yang harus dibayar ya. Labanya makin tinggi, ya automatically laba kena pajaknya pun semakin tinggi. Ya enggak? Labanya makin tinggi. Lalu dengan sendirinya, laba kena pajak pun semakin tinggi. Makanya kalau dari sisi akuntansi, labanya udah sekian nih, udah tinggi. Kita lakukan tax planning ya, teman-teman ya. Kita lakukan tax planning, perencanaan pajak. Setelah itu, dari perencanaan pajak, baru nantinya kita akan lakukan mendapatkan laba yang sesuai dengan harapan kita dong tentunya. Ah udahlah saya pokoknya tahun ini saya maunya laba kena pajak saya nggak terlalu tinggi. Kalau bisa tahun ini laba kena pajak saya, ya kalau bisa bayar ke negara, udahlah Pak, sejuta aja Pak, jangan tinggi-tinggi. Ya boleh. Di planning sedemikian rupa supaya bisa melakukan hal tersebut. Nah, latar belakang perbedaan, ya teman-teman bisa melihat di sini, akuntansi dan pajak ditetapkan oleh otoritas yang berbeda dan dengan tujuan yang berbeda. Pertama kita bisa melihat ya, otoritasnya memang beda ya Pak. Oh beda. SAK berdasarkan tadi ya IFRS, ada PSAK juga pernyataan standar akuntansi keuangan. Di bawah lembaga SAK kan. Tapi begitu kita bicara pajak, otoritasnya langsung berbeda, kewenangannya lain lagi ya ini ya. Di bawah kewenangan Kementerian Keuangan, di bawahnya ada lagi Direktorat Jenderal Pajak. Ya, ditetapkan oleh otoritas yang berbeda dan dengan tujuan yang berbeda. Nah, perbedaan antara akuntansi dan pajak tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi juga di negara lain. Ya, bila teman-teman lihat penelitian pajak terkait book tax gap, ya. Kenapa sih Pak ada book tax gap, ya kan? Emang apa yang mendasarinya? Kenapa kita harus melihat adanya book tax gap? Book tax gap ini, ya, bila teman-teman lihat adanya perbedaan ya. Perbedaan apa nih Pak? Perbedaan yang menunjukkan bahwa ada selisih yang cukup signifikan antara accounting dengan pajak. Ya, karena berbagai elemen-elemen tadi ya, diantaranya itu penyusutan yang berbeda, atau
metode persediaan yang berbeda, mengakibatkan terjadinya book tax gap. Ya, apa penyebab dari book tax gap? Kenapa sampai BTG ada sebab ini? Lalu apa akibatnya terjadi book tax gap ini? Satu, persistensi laba. Ya, bagaimana sih ketika kita mau mempertahankan laba yang ada di dalam perusahaan. Lalu dengan persistensi return ya, pengembaliannya itu seperti apa ya. Kalau misalnya pengembalian, oh saya udah meminjamkan dana sekian kepada orang. Lalu pengembalian ke saya itu harus bagaimana piutangnya? Ya kan saya udah jualan Pak, kemarin jualan sekian, berarti sekarang saya berhak dong dapat duitnya. Ya jadi sebenarnya persistensi itu apa sih Pak? Persistensi itu kelanjutan dari tindakan sukarela yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan meskipun ada hambatan, kesulitan, atau keputusasaan. Ya, persistensi itu sebagai kelanjutan dari tindakan sukarela yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan meskipun ada hambatan, kesulitan, atau keputusasaan. Jadi kita tuh harus bisa mencapai daripada tujuan itu ya. Berarti kalau persistensi laba, kita berusaha bisa mendapatkan laba sesuai yang diinginkan oleh perusahaan. Lalu returnnya juga kita menginginkan bahwa pengembalian lah, gue udah ngeluarin biaya misalnya kos sekian. Berarti gue berhak dong atas uang sekian. Ya ibaratnya kan gitu dong. Lalu nilai informasi daripada book tax gap ya. Informasi apa saja sih yang kita dapatin setelah adanya celah tersebut ya. Bisa karena satu itu dengan menggunakan metode yang berbeda tentu menghasilkan adanya nilai informasi yang penting ya terkait dengan book tax gap tersebut. Lalu apakah book tax gap dapat dianggap sebagai alat untuk melakukan earning management? Ya, seperti itu. Bagus nggak sih kalau kita lakukan dengan demikian ya eh, untuk earning management ini kan berarti perekayaan laba yang dilakukan oleh manajer. Jadi nantinya dengan adanya book tax gap itu dijadikan oleh manajer sebagai alat untuk melakukan perekayaan laba yang dilakukan oleh manajer. Nah, pertama kita lihat terlebih dahulu kerangka perbedaan ya. Di sini teman-teman bisa melihat kerangka perbedaannya. Kerangka perbedaan menurut Pesaka turun ke akuntansi. Kemudian undang-undang pajak itu untuk dari sisi pajak. Yang ceritanya kita mau buat rekonsiliasi fiskal. Lalu di sana antara akuntansi dan pajak ada perbedaan. Setelah perbedaan tersebut nanti akan ada permanen dan temporer. Ya, perbedaan tetap dan perbedaan waktu. Permanen adalah tetap, temporer adalah waktu, ya enggak? Nah, penelitiannya dari perbedaan tersebut ada book tax gap, tadi saya bilang. Kemudian ada effective tax rate, ya berapakah tarif pajak yang efektif. Selanjutnya ada aktiva, ada pajak tangguhan yang terdiri dari aktiva atau utang, beban, atau pendapatan. Ya, berkaitan dengan penelitian untuk book tax gap, effective tax rate, lalu untuk pajak tangguhannya, aktiva atau utang, beban atau pendapatan. Ya, itu kerangka perbedaan yang tentunya teman-teman bisa lihat. Nah, macam perbedaan berdasarkan sifat, ya, positif bersifat meningkatkan penghasilan kena pajak atau PKP.
Negatif bersifat mengurangi pengusaha kena pajak. Ya itu macam perbedaan tadi saya bilang ya. Oh ternyata ada permanen dan temporer, yang maksudnya di situ. Lalu berdasarkan jangka waktu temporer merupakan akibat berbedanya waktu ya. Berdasarkan jangka waktu temporer merupakan akibat berbedanya waktu pengakuan. Ya, akibat berbedanya waktu pengakuan namun akan berujung pada hasil akhir serupa. Ya, berdasarkan jangka waktunya temporer merupakan akibat berbedanya waktu pengakuan namun akan berujung pada hasil akhir serupa. Kemudian permanen merupakan perbedaan yang tidak akan terserupakan seiring waktu. Ya, jadi bila teman-teman melihat, oh satu yang temporer, itu merupakan akibat berbedanya waktu pengakuan, namun akan berujung pada hasil akhir serupa. Lalu ada permanen merupakan perbedaan yang tidak akan terserupakan seiring waktu. Nah, langkah penyesuaian perbedaan, bila teman-teman lihat di situ, langkah penyesuaian perbedaan laba akuntansi ditambah dengan penghasilan yang belum diakui, dikurangi penghasilan yang bukan objek pajak, ditambah dengan biaya non-deductible. Ya, bila teman-teman lihat tadi dari laba akuntansi ditambah penghasilan yang belum diakui. Lalu dikurangi penghasilan yang bukan objek pajak. Kemudian ditambah biaya non-deductible. Lalu dikurangi dengan biaya deductible yang belum dibebankan. Dikurangi penghasilan dikenai PPh final. Lalu ditambah dengan biaya 3M penghasilan final. Dan diperoleh penghasilan kena pajak. Pak, biaya 3M maksudnya apa sih, Pak? Mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Maksudnya itu ya, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, setelah itu menghitung pajak ini, beban pajak ini, dan mencatat pajak tangguhan. Nah, untuk mencatat pajak tangguhan, pertama kita lihat ya perbedaan temporer, terbagi atas dua, satu bersifat kena pajak dan bersifat dapat dikurangkan. Kalau yang bersifat kena pajak memunculkan beban pajak tangguhan di laporan laba rugi. Ya, bersifat kena pajak ini memunculkan beban pajak tangguhan, di laporan laba rugi. Lalu yang kedua memunculkan liabilitas pajak tangguhan di laporan posisi keuangan. Memunculkan liabilitas pajak tangguhan di laporan posisi keuangan. Lalu yang kedua bersifat dapat dikurangkan, itu memunculkan manfaat pajak tangguhan di laporan laba rugi, lalu memunculkan aset pajak tangguhan di laporan posisi keuangan. Ya. Nah, kita lanjutkan dengan dialektika pajak, kesalahan pembebanan atau kapitalisasi. Ya, untuk kesalahan pembebanan atau kapitalisasi, kesalahan pencatatan dapat berupa pembebanan biaya perolehan aset. Ya, kesalahan pencatatan dapat berupa pembebanan biaya perolehan aset. Jadi kita tuh salah jurnal ya. Lalu yang kedua, seharusnya pengeluaran atas perolehan aset dikapitalisasi dan tidak dibebankan. Ya, jadi perolehan asetnya kita total nih dengan PPN-nya.
dan kita lupa, nggak dibebankan. Salah itu ya, harusnya kalau kita udah, "Pak, saya udah nggak bisa pakai nih Pak PPN masukannya." Berarti saya nanti totalin aja Pak, saya kapitalisasi, kemudian saya akui sebagai biaya. Oke, lanjutkan itu ya bisa. Ternyata dia lupa. Pengeluaran atas perolehan aset dikapitalisasi dan tidak dibebankan, jadi kesalahan deh buat dia sendiri. Lalu perbedaan akibat kesalahan ini bersifat temporer, sebab seiring berjalannya waktu, aset yang dikapitalisasi akan dibebankan secara bertahap melalui beban penyusutan. Ya, perbedaan akibat kesalahan ini itu bersifat temporer sebab seiring berjalannya waktu, aset yang dikapitalisasi itu akan dibebankan secara bertahap melalui beban penyusutan. Nah, kita masuk ke dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dipergunakan sebagai acuan pembuatan laporan fiskal setelah dilakukan rekonsiliasi atau koreksi. Ya, jadi sebelum jadi rekonsiliasi fiskal, kita harus koreksi dulu kan, menggunakan beda tetap dan beda waktu tadi. Lalu laporan fiskal disampaikan sebagai catatan dalam laporan keuangan, sekaligus menjadi dasar komponen tertentu. Nah, ini adalah rincian daripada item-item rekonsiliasi. Ya, teman-teman bisa lihat di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Ada bantuan atau sumbangan keagamaan bersifat wajib, ini penghasilan bukan objek pajak. Teman-teman harus berhati-hati melihat ini. Bantuan atau sumbangan keagamaan bersifat wajib. Lalu hibah diterima keluarga, badan keagamaan, pendidikan sosial, ya. Ya, jadi tentunya kita bisa lihat hibah diterima keluarga, badan keagamaan, pendidikan sosial. Lalu ada warisan, harta sebagai pengganti penyertaan modal, harta sebagai pengganti penyertaan modal. Lalu ada natura. Natura ini yang tadi saya bilang ya, kenikmatan misalnya berupa karyawan dapat biaya seragam, dapat seragam. Kemudian yang kedua, karyawan juga dapat biaya makan dari kantor. Nah, seperti itu. Lalu ada klaim asuransi diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya adalah dividen dari laba ditahan atas kepemilikan saham lebih besar dari 25%. Iuran diterima dana pensiun. Selanjutnya penghasilan diterima anggota persekutuan. Ya, poin G. Kemudian bagian laba diterima anggota persekutuan. Lalu bagian laba diterima perusahaan modal Ventura. Selanjutnya adalah beasiswa. Sisa lebih diterima badan pendidikan atau litbang nirlaba yang ditanamkan kembali. Bantuan yang dibayarkan oleh BPJS. Ya, itu adalah penghasilan, bukan objek pajak, pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Nah, selanjutnya untuk non-deductible expenses, biaya-biaya apa sih Pak yang tidak diperkenankan menurut pajak? Itu tertera dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH, ada pembagian laba, biaya untuk kepentingan pribadi, pembentukan dana cadangan kecuali usaha tertentu, premi asuransi dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, natura, kecuali akibat tuntutan kerja atau makanan bagi semua karyawan. Jumlah melebihi kewajaran atas hubungan istimewa. Ya, ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan selain yang dikecualikan. Selanjutnya adalah pajak penghasilan,
gaji anggota persekutuan, sanksi administrasi, dan pidana pajak. Nah, bila teman-teman lihat non-deductible expenses lain ya, untuk non-deductible pengobatan secara cuma-cuma bagi pegawai itu non-deductible. Kalau karyawannya sakit, dia reimburse penggantian biaya obat, nah dia masuk dalam kategori deductible. Makan siang bagi sebagian pegawai itu adalah non-deductible. Makan siang bagi seluruh pegawai itu adalah deductible. PPh 21 ditanggung perusahaan, tunjangan PPh 21 kepada karyawan itu deductible. Lalu non-deductible biaya jamuan tanpa daftar nominatif, biaya jamuan dilengkapi dengan daftar nominatif. Nah, penghasilan dikenai PPh final pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Satu, ada bunga deposito, tabungan, obligasi, dan surat utang negara. Selanjutnya, bunga simpanan koperasi diterima wajib pajak orang pribadi, hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham, sekuritas, dan penyertaan modal lain, penghasilan pengalian tanah dan atau bangunan, penghasilan usaha jasa konstruksi dan real estate. Lalu, penghasilan sewa tanah dan atau bangunan, dan penghasilan tertentu lainnya diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, kita lihat di sini ilustrasi yang diberikan. PT Arkeikum merupakan perusahaan yang bergerak di bidang wholesaling dan juga retailing. Ya, dia bergerak di bidang wholesaling ya sebagai wholesaling dan retailing bagi segmen konsumen bisnis maupun segmen konsumen akhir. Nah, PT Arkeikum merupakan perusahaan yang 45% sahamnya dimiliki oleh publik dan diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Perusahaan melaksanakan pembukuan terkait kegiatan akuntansinya. Berikut merupakan data yang diperoleh atas laporan keuangan PT Arkeikum tahun 2012. Ya, dari soalnya teman-teman bisa lihat nominal akuntansinya penjualan bruto, dikurangi retro penjualan, dikurangi lagi diskon penjualan, dapat penjualan neto 71 miliar 898 juta 500.000 rupiah. Untuk harga pokok penjualan persediaan barang dagangan awal, lalu ada persediaan barang dagangan, dan persediaan barang dagangan akhir. Persediaan barang dagangan awal ditambah dengan pembelian barang dagangan. Kemudian persediaan dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan barang dagangan akhirnya adalah 36.857.500 rupiah. Sehingga laba brutonya 36.339.000. Untuk biaya pemasaran, ada gaji dan bonus pegawai tetap, tunjangan pajak penghasilan, pembagian sembako, pendidikan karyawan, promosi, dan iklan jamuan makan, telepon air dan listrik, penyusutan biaya bahan bakar, dan pal. Ya, teman-teman bisa lihat di sana. Tambah lagi ada biaya
jamuan makan, telepon air listrik, penyusutan, biaya bahan bakar, dan tol. Sehingga total biaya pemasarannya 8307340. Untuk biaya umum dan administrasi General and Affair, ada gaji dan bonus pegawai tetap, PPA 21 ditanggung perusahaan, honorarium dan komisi pegawai tidak tetap, seragam, satpam gudang, tanpa telepon dan honorarium dan komisi pegawai tidak tetap, seragam satpam gedung, telepon air dan listrik, biaya sewa kantor, dan seterusnya ya, teman-teman bisa lihat di sana. Lalu total biaya umum dan administrasinya adalah 74M, sorry, 24M 952 juta 962.000, sehingga laba operasinya menjadi berapa? 3 miliar 78 juta 198.000. Pendapatan non operasinya adalah ada dividen dari PT Negara Kertagama, dividen dari PT Sutastoma, ada sewa mesin, bunga deposito, setelah pajak, dividen, bagi publik, bunga pinjaman, sumbangan, denda pajak, rugi selisih kurs, biaya lain-lain, dan total biaya non-operasinya 2262223. Laba sebelum pajak 1707543. Nah, berikut keterangan yang menjelaskan perincian sebagai elemen yang terdapat di dalam laporan keuangan PT Arkeiko. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah rekonsiliasi fiskal ditetapkan atas PT Arkeiko? Lalu berapa besar PPh terutang dan kredit pajak di periode berjalan? Lalu berapakah pajak kurang atau lebih bayar di periode berjalan? Berapakah angsuran PPh 25 per bulan yang seharusnya dibayarkan di periode mendatang? Bagaimanakah PT Arkeiko melakukan penjurnalan terkait kewajiban? Nah, ini adalah jawabannya ya teman-teman, silahkan dipelajari. Untuk soalnya tadi seperti apa? Ya, dasar kita untuk membuat rekonsiliasi fiskal melalui apa? Melalui laporan laba rugi. Ya, teman-teman harus lihatnya dari mana? Dari laporan laba ruginya. Laporan laba rugi itu merupakan patokan kita untuk membuat ya, sehingga nantinya kita bisa melihat bahwa pembuatan rekonsiliasi fiskal dengan melihat kepada koreksi positif dan koreksi negatif. Nah, di sana teman-teman bisa melihat untuk penjualan, retur penjualan ya, tidak ada koreksi sampai kepada apa? Sampai kepada tunjangan pajak penghasilan. Tapi begitu pembagian sembako itu adanya koreksi positif. 364.835.000 itu bukan merupakan biaya pemasaran. Ya, kita lihat kenapa sampai begitu. Mana keterangannya? Pembagian sembako. Ya, untuk pembagian sembako, dia bukan masuk sebagai biaya, hati-hati ya. Tadi saya bilang, kalau di akuntansi mungkin bisa, tapi menurut pajak belum tentu bisa. Menurut akuntansi bisa, menurut pajak belum tentu bisa diakui sebagai biaya. Makanya pembagian
sembako itu langsung dikurangkan atau dia dilakukan koreksi ya, koreksi positif. Lanjut, untuk pendidikan karyawan, promosi dan iklan tidak ada masalah. Untuk jamuan makan sebesar 104.250.000 itu harus dikoreksi secara positif. Ya, kita lihat lagi ada apa dengan jamuan makan sampai dia harus dikurangkan atau masuk sebagai koreksi positif. Nah, jadi atas biaya jamuan makan hanya Rp180 juta yang telah dilengkapi daftar nominatif penerima secara lengkap. Ya, kalau ada daftar nominatif ya, baru bisa diakui. Kalau nggak ada daftar nominatif, nggak bisa. Setiap pengeluaran, siapa yang ikut meeting, membahas tentang apa, bahasnya berapa lama, di hotel atau di restoran mana, itu pun harus secara jelas dijabarkan di sana. Karena kalau enggak berarti ada sesuatu yang belum dia utarakan sepenuhnya, ya kan? Nah, selanjutnya, untuk telepon, air, dan listrik, itu juga dikoreksi tetap sebesar 150 juta. Kenapa, Pak? Telepon, air, dan listrik. Aduh. Ya, teman-teman untuk melihat itu harus memperhatikan deskripsinya ya. Kenapa dia boleh atau kenapa dia harus dikoreksi, berarti bisa jadi karena ada sesuatu yang bermasalah. Ya, bisa jadi ada sesuatu yang bermasalah, makanya dia tidak bisa diakui. Ini di sini nih ya. Atas biaya telepon, air, dan listrik bidang pemasaran meliputi 334.250.000 untuk biaya air dan listrik. Seperempat dari biaya telepon dianggarkan dalam bentuk penyediaan pulsa bagi direktur pemasaran. Seperempat lain itu dianggarkan atas pembelian perangkat PDA baru bagi salesperson. Ya, jadi itu hanya seperempatnya saja. Maka dari itu, 734.250.000 ya, sehingga hanya diakui 150 juta. 734.250. Ya, untuk eh, ya jadi yang hanya diakui itu adalah 584.250.000 biaya listrik, air, dan telepon. Biaya listrik, air, dan telepon, sehingga nantinya kita akan lihat telepon, air, dan listrik 584.250, penyusutan itu 50.625.000, itu ada koreksi positif 14.375.000. Ya, teman-teman perhatikan lagi ya metode penyusutannya. Nah, di sana ya ada kendaraan dinas, ada kendaraan niaga, gedung pabrik lama. Nah, itu penyusutan yang koreksi positif 14.375.000 hingga nominal fiskalnya adalah 36.250.000. Lalu untuk biaya bahan bakar dan tol 54.320.000, koreksi positifnya adalah 13.580.000 untuk biaya bahan bakar
biaya bahan bakar dan tol. Ya, jadi teman-teman lihat di situ untuk biaya bahan bakar nah ini ya. Atas biaya bahan bakar dan tol bidang pemasaran, separuh diantaranya dialokasikan bagi direktur pemasaran. Ya, jadi kita tuh nggak bisa ngakuin secara keseluruhan. Teman-teman tuh harus mengakuinya tuh ada berapa yang nggak bisa, ini bisa gitu kan. Ya, jadi karena separuhnya itu dipakai oleh direktur pemasaran, maka dari itu harus dikurangi ya. Berarti ada koreksi positif sebesar 13.580.000, nominal fiskalnya adalah 40.740.000. Sehingga total biaya pemasarannya menjadi 8.307.840.000 ya, dari sana. Nah, keterangannya koreksi positif atas biaya telepon, air, dan listrik bidang pemasaran ini penjelasannya ya. Teman-teman bisa lihat di sana 50% biaya pulsa direktur. Nah, saya mau menjelaskan dulu bahwa untuk pulsa, pulsa itu yang diakui hanya 50%. Pulsa yang diakui itu hanya 50%. Ya, kemudian pembelian PDA ya, yang seharusnya dikapitalisasi. Berarti kita caranya 50% 0,5 dikali dengan 1 dibagi 4 ya. Kemudian dikali 400 juta ya, sama dengan 50 juta. Lalu 400 juta dibagi 4 itu adalah 100 juta. Berarti totalnya 150 juta ya. Makanya koreksi positifnya 150 juta. Oke. Lalu penyusutan bidang pemasaran menurut akuntansi 20% kali 25 juta ditambah penyusutan smartphone ditambah 6/12 kali 50% kali 100 juta. Coba saya coba dulu ya. 0,2 dikali dengan 25 juta dapat 5 juta, kemudian 6/12, 6 bagi 12 dikali 50% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. 25 juta ditambah 5 juta sama dengan 30 juta ya. Berarti penyusutannya, mana tuh? Penyusutannya adalah penyusutan di bidang pemasaran menurut akuntansinya itu 30 juta. Nah, selanjutnya, lalu penyusutan bidang pemasaran menurut fiskal gimana, Pak? Oke, kita hitung lagi ya. 50% dikali dengan 25% dikali dengan 25 juta sama dengan 3.125.000 ya. 6 dibagi 12 sama dengan dikali 0,25 dikali dengan 100 juta sama dengan 12.500 ya. 12.500 0,5 kali 0,25 dikali 25 juta. 3.125.000. 3.125.000 kita tambah dengan 12.500 sama dengan 15.625. Ya, itu yang menurut fiskal. Berarti penyusutan menurut akuntansi dikurangi penyusutan menurut fiskal dong. Tadi kan kita udah dapat penyusutan menurut akuntansi 30 juta kan. Hitungannya yang mana Pak? Yang ini nih. 5 juta ditambah 25 juta dapat 30 juta. Lalu 30 juta kita kurangi dengan 30 juta dikurangi dengan 15.625. 14.375.000. Berarti teman-teman masukkan di sini penyusutannya adalah 14.375.000. Oke ya. Nah, ini untuk perseroan terbatasnya.
Masih dilanjutkan biaya penggunaan administrasi dan administrasi General and Affair. PPh 21 ditanggung perusahaan, selisih kita akan kurangi ya, bukan sebagai deductible expenses, makanya masuk ke dalam koreksi positif. 143.400 untuk PPh 21 ditanggung perusahaan. Kalau PPh 21 ditanggung karyawan baru boleh diakuin, tapi kalau ditanggung perusahaan nggak boleh. Ya, lalu ada biaya sewa kantor, kemudian ada penyusutan, ada royalti, biaya pembangunan pabrik baru, penghapusan piutang, dan ada pemeliharaan kendaraan itu juga mengalami koreksi. Ya, teman-teman silakan lihat di deskripsinya. Lalu untuk biaya bahan bakar dan tol, ada 24.645. Lalu untuk riset ya, research and development itu juga mengalami koreksi positif 1.930.000.000. Ya, tinggal kita perhatikan ya, kenapa terjadinya koreksi-koreksi tersebut, ada apa sih mulai dari biaya sewa kantor. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya nih, atas biaya sewa kantor meliputi pembayaran bagi kurun 30 bulan dan dibayarkan di bulan Januari 2012, seperti itu. Ya kan? Kalau teman-teman lihat di situ kan biaya kantornya meliputi pembayaran bagi kurun 30 bulan dan dibayarkan di bulan Januari 2012. Nah, dan seterusnya kita lihat dari sana ya. Lalu ada selisih lainnya itu, tambah lagi ada riset, sehingga besarnya laba operasional atau laba operasional menurut rekonsiliasi fiskal menjadi 3.078.198.000 rupiah. Sama ya Pak? Kenapa hasilnya bisa sama? Yaitu pastikan kembali ya. Nah, selanjutnya keterangan koreksi positif atas biaya sewa kantor, proporsi biaya sewa dibayar di muka 18/30 ya teman-teman. 18 dibagi 30 sama dengan dikali dengan 1.633.500.000. Lalu penyusutan bidang General and Affair menurut fiskal, penyusutan kendaraan niaga 12,5%, saya bagi 100 dikali dengan 6M, sama dengan 750 juta, lalu 50% dikali 3 dibagi 12 dikali 12,5 lalu dikali 2,4M. 2.400.000.000, 37,5 juta. Berarti totalnya 787.500.000 ya untuk penyusutan bidang General Affair dan yang menurut fiskal. Lalu gedung pabrik lama tidak disusutkan menurut fiskal sebab telah melewati batas masa manfaat fiskal selama 20 tahun. Ya, jadi kalau udah lewat dari 20 tahun nggak perlu lagi ya disusutkan. Nah, untuk koreksi positif atas penyusutan bidang General Affair, penyusutan menurut akuntansi 1.254.000.000 dikurangi dengan 787.500.000, dapat 466.500. Ya, itu untuk penyusutan di bidang GA. Coba kita lihat sama nggak? Penyusutan di bidang GA. Ya, benar ya ini ya. 466.500.000 ada koreksi positif sebesar 66.500. Lalu koreksi positif atas biaya royalti beban PPh 26 yang tidak boleh dibebankan. 0,2 dikali dengan dibagi nih. Dibagi 120 100 dikali 600
160 juta. 110 juta ya, koreksi positif atas biaya royalti. 110 juta ini benar ya, 110 juta. Kemudian dividen dari PT Negara Kertagama, pendapatan non operasi 191.250.000, untuk dividen dari Bremen Ag 118.500.000, dan bunga deposito setelah pajak 34.280.000. Nah, untuk biaya non operasi, dividen bagi PT Semaradana, ya di sana teman-teman bisa melihat adanya koreksi ya, 28,7 juta, dividen bagi PT Arjuna 16,3 juta. Dividen bagi publik 60 juta, bunga pinjaman 64.275.000, sumbangan 764.820.000, denda pajak 452.300.000. Lalu biaya lain-lainnya 742.950.000. Ya, laba sebelum pajaknya menjadi 12 miliar 419.530.000. Itu koreksi tetap, koreksi negatifnya 225.530.000. Nah, koreksi positif atas dividen dari Bremen Ag, beban pajak luar negeri, ya untuk beban pajak luar negeri yang seharusnya tidak dinetokan. 30% dikali 70%, nggak boleh dinetokan ya. 0,3 dikali, 0,3 dibagi 0,7 sama dengan dikali 276.500.000. 118.500.000 ya. Kemudian pokok deposito 100% dibagi 80% dikali 34.280.000 dibagi 8%. Sehingga pokok depositonya 535.625.000. Pokok pinjaman 100% bagi 12% kali 76.275 itu 635.000. 625.000. Nah, untuk bunga pinjaman yang boleh dibebankan, selisih pokok pinjaman dari pokok deposito yang tadi nih. Nih, pokok deposito 535.625.000. Dikali dengan tingkat bunga pinjaman, berarti 635.625.000 dikurangi dengan 535.625. Dari mana Pak? Dari sini nih. 635.625 pokok pinjaman dikurangi dengan pokok deposito 535.625. Dikali 12% dapat 12 juta. Lalu koreksi positif atas bunga pinjaman menurut akuntansinya 76.275.000. Lalu bunga pinjaman menurut fiskalnya 12 juta. Maka besarnya adalah 64.275.000 untuk koreksi positif atas bunga pinjaman. Dari mana Pak? Nih di sini ya taruhnya ya. Ini koreksi positif 64.275.000. Ya. Lalu jawaban B dan C, pajak yang dibayarkan di luar negeri 0,3 dibagi 0,7 kali 274.500.000 diperoleh 118.500. Kemudian batas maksimum kredit PPh pasal 24 395 juta dibagi 13.901.543 dikali 2.708.308.600 itu adalah 79 juta. Kredit PPh pasal 24 ini apa Pak? Kredit pajak luar negeri. 79 juta. Lalu untuk laba sebelum pajaknya 13.901.543.000. Ya, terus kita kalikan nih di sini nih. 13.901.543.000 dikali 0,2 sama dengan 2.708.308.600.
Ya, tarif 20% berlaku bagi perusahaan yang minimal 40% sahamnya dikuasai publik dan diperdagangkan di Bursa Efek sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 2B. Lalu kredit PPh pasal 22, 2,5%, 2,5 dibagi cepek, dikali dengan 21 miliar 750 juta. Dapatnya adalah 543.750.000. Lalu kredit PPh 23-nya ada 631.250, PPh 24-nya 79 juta, kredit PPh 25-nya 855.750.000 dan surat tagihan pajak PPh pasal 25 416 juta. Sehingga besarnya kredit pajak teman-teman totalin di sini 2.525 juta. Ya, jadi totalnya dari 543.750 ditambah 631.250 ditambah 79 juta tambah 855.750 416, totalnya 2.525.750.000. Sehingga pajak kurang atau pajak kurang bayarnya 254.558.600. Ya. Sehingga laba sebelum pajak teman-teman bisa lihat di sana 13.901.543 dikurang 650 juta 13.251.543 sama dengan dikali 0,2 2.650 juta 308.600 dikurangi dengan kredit PPh ya. Dikurangi dengan 1.254.000 sama dengan 1.396.308 sama dengan dibagi 12. Benar ya, 116.359.050 rupiah. Itu adalah angsuran PPh pasal 25 sebulan ya. Jadi gini teman-teman, kalau mau lihat contoh kasus real rekonsiliasi fiskal itu bagus sekali ya kita menggunakan kasus ini. Jadi dia menerapkan benar-benar konsep daripada rekonsiliasi fiskal yang benar. Karena kenapa? Diambil sesuai dengan undang-undang pajak, bahkan dalil atau persyaratan yang sudah ditentukan itu kita ambil dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pada saat menghitung dan menghasilkan sebuah rekonsiliasi fiskal, itu bisa dijadikan dasar ketika kita mau membuat rekonsiliasi fiskal menggunakan undang-undang tadi. Ya, seperti itu. Ya, jadi teman-teman silahkan lihat satu persatu, uji lagi, benar nggak? Perhitungannya udah sama atau belum? Ya, kurang lebih begitu. Oke, akhir kata dari saya, untuk perkuliahan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. God bless you and Buddha bless you. Sampai ketemu minggu depan.